Oke, kita akan mulai podcast kita. 3, 2, 1. Oke, halo, selamat datang kembali nih di Ocehan Anti Mainstream, Ocehan Berkualitas Ngopi ID. Wow. Beberapa minggu ini, atau di minggu ini tepatnya, kita dihadapkan dengan kabar-kabar politik yang cukup panas ya, menggemparkan dua sisi. Baik itu dari sisi kanan dan sisi kiri ya, tapi sebetulnya yang lebih gempar itu sisi kanan ya. Kalangan apa tuh? Bisa kita sebut kalangan cebong gitu. Wow. Atau kalangan liberal lah ya, yang tidak suka ya dengan kedatangan Habib Rizik Syihab. Dan sekarang kita akan ngobrolin soal itu, soal kondisi politik umat juga. Di sini kebetulan agak sepi nih podcast kita hari ini. Gue cuma ditemani oleh Bang Rifan. Halo Bang Rifan. Ya, siap. Ya, karena kita cuma berdua Bang Rifan, jadi kita ngobrol aja lah, tok-tak ya Bang. Oke, insya Allah. Iya, insya Allah ya. Oke, jadi seperti yang kita semua tahu ya, siapa sih yang nggak tahu kehadiran Habib Rizik di tanggal berapa tuh kemarin? 10 ya? Tanggal berapa? 12? Iya ya, lupa Belasan ya. Kalau nggak salah. Kedatangan Habib Rizik Syihab yang disambut oleh massa ya. Kemudian kita lihat di sana, kemudian ya seperti isu-isu lainnya, isu-isu seperti itu tentu saja bisa digoreng. Nah, kita akan kita akan bahas itu dalam perspektif perjuangan umat kali ya. Kita akan dalam perspektif yang relevan lah, intinya seperti itu. Oke, tapi seperti biasa di sini sambil kita nunggu podcaster lain untuk join, sudah ada Bang Rifan dan kita akan seperti biasa ya masuk ke segmen pertama dulu. Siap Bang? Insya Allah siap. Insya Allah. Oke, kalau gitu check this out. Oke, selamat datang di segmen pertama ya. Seperti biasa, supaya tidak ketinggalan, kita akan promosi dulu ya. Yang pertama-tama, jangan lupa ikuti podcast kita rutin ada di YouTube setiap minggunya. Sekarang sudah memasuki episode ke-13 berarti ya, di recording ini ada episode ke-13. Dan jangan lupa untuk selalu cek dan subscribe kalau belum subscribe di kanalnya Ngopi atau Kajian Opini ya. Kanal YouTube-nya Kajian Opini, dan bisa kepoin juga status kita di Instagram di Ngopi ID ya, tanpa pakai titik. Dan sebetulnya kita pun sudah punya podcast, cuma masih ada beberapa hal, podcast di Spotify maksudnya, cuma masih ada beberapa hal yang harus diperbaiki, jadi belum kita umumkan hari ini ya. Oke, kita langsung saja nih ke pembahasan, kita obrol aja deh Bang lah. Siap. Oke, Bang, kita kan kemarin udah mungkin kita lihat respon di sosial media, bagaimana respon-respon, kalau dibilang lawan politik, ini bener nggak sih lawan politiknya umat? Sebenarnya gue nggak pengen terlalu membahasakan ini seperti hitam putih gitu loh, seperti kiri dan kanan gitu ya. Tapi mungkin yang pro terhadap politik Islam dengan yang anti terhadap politik Islam, mungkin begitu ya. Kita karena bagaimanapun sebetulnya mereka yang anti terhadap politik Islam pun ya mereka terpapar dengan gagasan-gagasan sekularisme, sehingga mengharuskan seolah-olah politik itu harus dipisahkan dari harus dipisahkan dari kehidupan gitu. Nah, untuk orang-orang seperti ini justru dengan adanya tokoh yang cukup powerful ya, belakangan ini dalam 2 atau 3 tahun kebelakang ini menjadi satu masalah juga nih. Menurut lu gimana nih Bang? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pembahasannya cukup menarik ya. Cukup membuat
kita merasa ingin berbicara lebih karena memang isu ini ya sedang hangat ya. Jadi pasca Habib Rizik pulang ke Indonesia kurang lebih sekitar 3 tahun lebih ya di Arab Saudi. Beliau pulang ke sini dengan berbagai ya ada halangan, ada hambatan dan lain sebagainya. Kita melihat ketika Habib Rizik datang ke Indonesia, antusiasme umat ini luar biasa ya. Bisa dilihat dari penyambutannya di bandara, di kediaman beliau. Ini sangat besar antusias umat kepada seorang yang dinobatkan ya di Indonesia sebagai imam besar, Habib Rizik Syihab. Nah, berkaitan dengan perpolitikan di Indonesia, jadi saya pikir memang ini cukup berpengaruh, terutama kalangan yang pro pemerintah ya. Jadi kalangan pro pemerintah ini saya pikir cukup gelagapan dengan hadir kembali Habib Rizik Syihab di tengah-tengah umat. Karena pasca beliau hadir di Indonesia, kembali ke Indonesia, beliau pun mengagungkan sebuah gagasan, yakni gagasan revolusi akhlak ya. Nah itu dia, betul. Jadi ada sebuah gagasan yang beliau bawa, ini masih secara umum ya masih tergambar ya bahwa itu revolusi akhlak secara umum. Nah saya sempat berbicara, saya sempat mendengar ya dari statementnya Bapak Munarman ya, FPI. Beliau mengatakan Sekjen dari FPI ini Bang Munarman ya. Beliau mengatakan jadi revolusi akhlak ini ada dua. Pertama revolusi secara individu ya, jadi revolusi secara individu mulai dari kepribadian dia, mulai dari pola pikir dia hingga tata cara dia menjalani hidup ini harus sesuai dengan Islam. Jadi masih tataran umum, tataran individu. Yang kedua itu ada tataran sistemik. Nah, sistemik ini cukup menarik ya, karena beliau mengatakan sistem ini termasuk juga dalam sistem kehidupan, dalam sistem politik, dalam sistem ekonomi dan lain sebagainya. Berarti ini juga menyinggung juga kehidupan kita sehari-hari. Karena hari ini orang memandang Islam itu hanya masalah ibadah ritual saja kan, sholat, zakat, puasa, haji dan lain sebagainya. Cuman ketika berbicara masalah sistem kehidupan, maka ini juga kan menyangkut ekonomi, menyangkut politik, menyangkut sosial, menyangkut ya intinya menyangkut seluruh aspek kehidupan kita. Jadi penjelasan dari Bang Munarman tadi itu menunjukkan bahwa memang ada dua hal yang harus diperbaiki ya. Tadi yang pertama adalah revolusi akhlak secara individu, personal. Ya, individu ya. Yang kedua revolusi akhlak secara sistem. Nah, jadi berarti ini menimbulkan atau membuat panas orang-orang yang tidak mau melihat Islam itu mengatur aspek-aspek kehidupan, termasuk juga dalam bernegara. Nah, pasca 2016 ya, akhir 2016, kubu ini kan seperti terbelah ya. Jadi seperti terbelah, ada kubu kubu cebong ya. Ada kubu cebong. Itu pas Pilpres. Kalau sebelumnya Pilpres, mungkin ya? bukan cebong dan kampret kali ya. Bukan. Iya. Berarti apa nih julukannya nih? Ya makanya mungkin tadi kayak yang gue bilang ya Bang ya. Kubu yang pro politik Islam mungkin gitu ya. Dan kubu yang pro dengan politik liberal begitu. Iya. Politik karena sekuler memang lah begitu ya. Karena memang pasca Ahok menghina Al-Quran itu, menghina surah Ali Imran itu, semangat umat itu keluar, pecah. Jangan ditandakan oleh ada aksi 411, ada 212 hingga sekarang kan. Nah ini kan berarti apa? Berarti membelah umat ini menjadi dua. Ada yang politik Islam, ada juga yang politik liberal. Tapi saya pikir bukan hanya ada dua sih, tapi ada tiga kalau saya pikir. Pertama orang
politik Islam masih melalui cara-cara masuk parlemen. Yang kedua, politik Islam di luar parlemen. Jadi saya pikir ada 3. Dan yang ketiga itu adalah orang yang pro kepada pemerintah atau orang yang diduga ingin politik sekuler liberal ini terus dijalankan. Jadi saya pikir ada 3 sih Bang kalau untuk untuk ini ya arusnya mau ke arah mana. Karena kalau kita baca dari berbagai literatur, dari berbagai sumber, kalau kita jeli melihatnya, ada 3 sih kalau saya pikir, nggak hanya 2. Iya. Karena saya pikir semangat itu penting ya, cuman mengarahkan semangat itu juga harus jelas. Jangan sampai kita diarahkan terombang-ambing nggak jelas gitu. Kita mudah dibawa ke kiri, mudah dibawa ke kanan, mudah dibawa ke atas, ke bawah. Nah itu jangan sampai terjadi. Nah, jadi melihat kepulangan Habib Rizik ini, ya ini pasti menimbulkan keresahan di kelompok yang tidak mau umat itu menggunakan Islam sebagai cara pandang mereka. Dan gagasan revolusi akhlak tadi itu memang kalau diteruskan diteruskan terus, kalau terus disoundingkan ke tengah-tengah umat, di berbagai kalangan khususnya umat Islam, maka ini bisa menjadi sebuah gerakan yang luar biasa saya pikir. Karena memang ketika Islam ini sudah masuk ke ranah politik, ini akan menyebabkan orang ini ketakutan atau gelagapan. Karena apa? Karena ketika Islam sudah dijadikan sebagai the way of life ya, cara untuk memandang sebuah kehidupan ini, maka orang-orang yang punya kepentingan tadi, kepentingan kelompok mereka, kepentingan individu, kepentingan bos mereka tanda kutip ya, ini akan terganggu. Orang yang hobi bermaksiat akan terganggu karena antara hak dan batil itu tidak akan pernah bersatu kan, hitam putih, nggak ada yang abu-abu. Nah jadi oleh karena itu ketika berbicara masalah ini, maka ya tadi pasti ada pro dan kontra. Cuman kita melihatnya sebagai seorang muslim, ini patut kita lihat lagi, patut kita perjuangkan apa yang menjadi kemauan umat Islam. Wallahu a'lam bishawab. Oke. Tadi menarik ada pembahasan soal spektrum politik di tengah-tengah masyarakat hari ini ya, pasca agenda 411 kemarin. Kalau Abang lihatnya ada 3 golongan, tapi sebetulnya jangan lupa juga Bang, spektrum yang sebetulnya di luar itu gitu. Jadi kalau saya sih melihat arus perjuangan politik itu sesuai dengan mabdanya mungkin justru ada lebih dari 3 gitu ya, kayak kemarin kan yang kalau kita lihat gitu, siapa mereka yang mendemo gitu ya, memprotes Omnibus Law gitu kan, turun ke jalan itu siapa gitu ya. Jadi memang tapi begini sih menarik sih, kalau gua rasa bicara soal spektrum politik hari ini memang nggak bisa bicara kiri kanan hitam putih gitu, karena memang ada ketika kita bicara soal orang kiri itu ada yang orang kiri yang agak ke kanan, agak ke tengah, atau yang memang kirinya tuh kiri ekstrim gitu ya. Begitupun dengan kanan gitu loh, itu maksudnya gitu ya. Ada yang kanan tuh ada yang kanan agak kiri gitu, agak leftist gitu, ada yang benar-benar kanan ekstrim dan sebagainya. Nah justru kalau yang menarik itu di Indonesia begini. Biasanya kalau di luar negeri itu kan orang-orang yang punya gagasan untuk lebih condong pada agama tuh, yang salah satu gagasannya lebih condong pada adanya agama dalam politik itu kan sebetulnya orang-orang kanan ya. Meskipun di negara-negara Eropa sendiri juga kecondongan itu tuh tetap aja sekuler gitu ya. Hanya maksudnya tuh bagaimana dalam hal individu gitu ya, dalam dimensi individu, mereka menganggap bahwa spiritualitas itu tetap penting gitu untuk menjaga kewarasan manusia gitu kan di dalam negara gitu. Jadi jangan benar-benar liberal dan sebagainya. Yang gue lihat sih begitu. Nah, justru yang menarik tuh gini, di Indonesia itu
karena mungkin kita itu Muslim gitu ya, dan Islam itu sendiri sebetulnya meskipun banyak yang tidak sadar adalah sebuah mabda juga gitu ya. Dan hari ini kan justru di kalangan kanan ini, bahkan gue pernah nih berdebat dengan salah satu teman gue orang kiri gitu, yang dia kekeh bilang gitu ya, kalau orang-orang macam gue tuh adalah orang kanan ekstrim gitu. Padahal kalau kita, ya gue tetap aja dengan keteguhan, enggak gitu. Kalau misalkan spektrum politik itu kita lihat dari sejarah, awalnya dari The Dark Age gitu ya, kiri dan kanan itu muncul dari sana, maka sebetulnya kita terlepas dari itu gitu. Gagasan mengenai politik Islam itu terlepas dari spektrum macam itu. Silahkan Anda bertengkar dengan kiri dan kanannya versi Anda gitu, tapi jangan libatkan kami di dalamnya gitu. Tapi kan untuk orang-orang seperti itu, mereka berpikiran gini loh Bang, ya lu yang pengen jadiin Islam dalam kekuasaan, jadikan dalam politik Islam itu adalah ekstrem kanan gitu. Nah di sini yang menarik gitu, kondisinya katakanlah kita itu adalah orang-orang kanan gitu, entah itu ada yang ekstrim, moderat, dan mungkin agak ke kiri dan sebagainya. Katakanlah seperti itu ya. Jadi di dalam spektrum kanan itu ada berbagai macam jenisnya juga misalkan gitu ya. Nah katakanlah seperti itu. Nah di Indonesia ini faktanya ya, tiga-tiganya ada loh Bang. Yang kanannya tuh kanan banget, yang kanannya agak ke tengah, sama kanannya agak kiri itu ada gitu. Nah ini jadi hal yang menarik gitu ya. Jadi kalau yang kiri banget, yang liberal banget ada juga gitu ya. Tapi spektrum ini juga kemudian berkembang menjadi sedemikian rupa sehingga respon terhadap kedatangan Habib Rizik ini juga menimbulkan respon yang bermacam-macam di kalangan umat Islam gitu. Ini nih poinnya gitu ya. Nah, mari kita obrolkan soal itu Bang sekarang nih Bang. Kita masuk ke bahasan yang itu ya. Nah, kalau gue ngelihat nih Bang, kedatangan Habib Rizik dengan tadi gagasannya revolusi akhlak gitu ya, revolusi akhlak yang tadi udah dijelasin sama Abang, sesuai dengan itu katanya Pak Munarman ya, Pak Munarman kalau tidak salah ya. Kata Pak Munarman itu ada revolusi akhlak yang sifatnya individu dan juga ada revolusi akhlak yang sifatnya sistemik gitu ya, mungkin dibahasakan begitu, yang sifatnya sistemik. Nah ini kira-kira ya pendukungnya itu gitu ya, pendukungnya itu kita tahu kan pasti kalau nggak Muslim kanan gitu ya, kanan yang ekstrim kanan, atau mungkin kanan yang tengah agak ke kanan gitu. Kalau pembacaan gue sih gitu Bang. Kenapa? Ya. Karena gini, berbicara soal revolusi akhlak dalam tataran sistem, kalau menurut gue sendiri itu nggak bisa gitu. Hanya berakhir pada gagasan bahwa orang itu orang itu memiliki adab gitu, menunjukkan adab yang baik ketika bernegara gitu ya. Misalkan seorang PNS gitu ya, melayani masyarakat. Oh, maka ini adalah ketika dia berbuat jujur, ketika dia tidak menerima hadiah gitu ya, ketika dia tidak menerima suap dan sebagainya, maka itu adalah dikatakan akhlak yang baik dalam tataran sistem. Dia menciptakan kultur gitu ya. Menurutku itu nggak bisa gitu, seperti itu saja gitu. Kesadaran itu sendiri harus dibangun berdasarkan tetap harus ada powerful majority. Jadi harus ada sesuatu yang powerful gitu. Mayoritas yang powerful, apa itu? Hukum. Artinya menurut lu nih Bang, kalau kita berdialektika, apakah gagasan itu ada nggak sih arah-arah untuk supaya kita itu memang berhukum, mengubah sistem gitu, jadi sistem Islam? Gagasan revolusi akhlak yang digagas oleh Habib ini. Ya, saya pikir cukup menarik ya berkaitan dengan revolusi akhlak tadi. Kalau secara penjabaran dari Pak Munarman tadi memang mengatakan dua hal itu. Cuman kalau kita berbicara masalah revolusi ya, revolusi itu memang harus dari akar-akarnya kalau saya pikir. Karena kalau hanya sekedar tataran individu memang tidak akan cukup, karena perubahan di tengah-tengah masyarakat itu harus perubahan yang secara fundamental, perubahan yang dari akarnya langsung. Jadi kalau kita hanya mengubah individu,
one by one, terus satu lama. Karena ketika berbicara merubah individu itu akan sangat sulit. Walaupun kita tidak menampik ya bahwa itu memang ya bagian dari proses. Cuman ketika berbicara masalah efisiensi waktu, maka harus dibutuhkan sebuah revolusi yang sangat mendasar. Termasuk juga dalam penerapan hukum, dalam mau mengarah kemana Indonesia ini, mau mengarah ke arah yang liberalkah, mau mengarah ke kirikah, mau mengarah ke Islamkah, maka harus diputuskan. Karena hari ini kita melihat Indonesia ini secara undang-undangnya memang itu Pancasila, ya. Tapi kalau secara fakta yang terjadi di lapangan ini menunjukkan sebaliknya. Bahkan sila-sila Pancasila itu sangat sedikit sekali dipakai. Bahkan lebih bisa kita katakan Indonesia ini lebih ke arah kapitalisme, ya. Kita melihat hari ini orang yang punya duit bisa menguasai lebih dari setengah tanah di Indonesia. Orang yang punya duit bisa membeli sebuah pulau. Orang yang punya duit bisa mengontrol jalannya negara ini mau ke arah mana. Nah, jadi kalau berbicara masalah revolusi tadi, saya pikir ya kita harus lebih mengarahkannya pada revolusi sistem, revolusi tatanan kehidupan. Kalaupun kita masih di sistem yang sama, kita masih bergerak di dalam sistem yang sama, kita masih sibuk ya di dalam sistem yang mengatur kita, maka kita akan terjebak. Misalkan contoh salah satu kata yang mungkin saya pikir membius orang-orang ya, yakni ubahlah negara itu dari dalam atau dari sistem, dari pemerintahan. Nah, ini saya pikir perubahan yang sangat sulit, karena sejarah pun membuktikan perubahan itu tidak pernah terjadi di dalam sistem, tapi di luar sistem atau di luar parlemen tadi. Karena kalau melihat perubahan tadi, maka perubahan itu kan bukan hanya masalah berganti people-nya saja ya, bukan hanya berganti orangnya saja, bukan hanya berganti siapa yang memimpin, tapi juga dengan apa dia memimpinnya. Kalaupun seandainya Indonesia ini hanya sibuk pada revolusi akhlak, tapi masih dalam tatanan individu, itu bagus. Cuman perlu sebuah pemahaman yang lebih daripada itu, yakni revolusi sistem tadi. Sistemnya dirubah, menggunakan sistem yang benar-benar itu berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang memang solusi itu, sistem itu bisa mengakomodir semua manusia, bukan hanya segelintir manusia. Nah, kalau memang berbicara hal-hal yang tadi kita bicarakan, maka memang dibutuhkan sebuah pemikiran yang mendasar. Jangan sampai kita ini terus berkutat pada hal-hal yang sering diulang terus seperti dulu ya, misalnya ganti pemimpin lah, ganti calon lah, ganti siapa, tapi tidak memberikan solusi kepada umat, kepada masyarakat. Nah, ini yang saya khawatirkan. Dan kalaupun kita tadi ya masuk kepada aliran politik ya yang ada di Indonesia, ya saya pikir memang lebih dari 3. Cuman secara umum ada tiga tadi. 3 tadi itu secara garis besarnya, tapi secara ke bawah lagi itu masih banyak lagi. Karena kalau kita lihat di Indonesia, yang kiri ekstrim ada, yang di tengah ada, yang di kanan pun ada. Bahkan dari kanan pun masih banyak kan, dipecah-pecah, masih berapa bagian, di tengah juga masih ada kan. Bahkan di kiri pun banyak. Nah, secara umum tiga tadi. Cuman kalau lebih menjauh itu ya sangat jauh, sangat luas sekali. Karena kalau melihat di Bandung juga kan, di Jakarta, di Pulau Jawa itu ide-ide itu sangat banyak kan. Ide itu sangat berkeliaran, bahkan liar. Bahkan berbicara masalah tentang sosialisme komunis yang secara di TAP itu sudah dilarang, faktanya di lapangan masih banyak kan.
Saya sempat menemukan di Bandung misalnya, saya sempat ngerantau ya. Di sana masih banyak kok yang beraliran ke kiri-kirian. Nah, jadi memang aliran itu masih terus ada. Selama masih ada yang memegangnya, selama masih ada yang mengembannya, maka tidak akan pernah mati, walaupun orangnya sudah mati. Tapi kalau gagasannya sudah banyak, kalau gagasannya ya masih ada terus, bukunya masih bebas, maka ya akan bertahan terus, akan terus berlanjut hingga akhir dunia, gitu saya pikir. Iya. Siapakah yang bisa apa tuh namanya tuh, yang membunuh suatu ide gitu kan ya? Kalau quotes-nya orang-orang kiri kan gitu. Siapakah yang bisa membunuh suatu ide gitu? Tidak ada gitu. Jadi memang setuju sih, bener Bang. Jadi bisa dia itu apa namanya tuh? Bisa banyak banget itu spektrumnya gitu. Nah, oke. Tapi ada yang menarik nih Bang. Kita bicarakan soal antara relasi kedatangannya Habib di beberapa minggu kemarin ya, hari ini gitu, dengan bagaimana kepercayaan umat terhadap Habib Rizik ya sejak beberapa tahun lalu dengan momentum 411 itu apa namanya tuh, dengan momentum 411 itu kita kan kemudian Habib Rizik itu nggak tahu ya kalau pembacaan lu gimana, cuma kalau gue ngelihatnya Habib Rizik itu terangkat dapat legitimasi dari masyarakat sejak 411 itu. Beliau itu konsisten terus gitu. Dikala waktu itu ada ada ketidakadilan mungkin ya, ketidakadilan, kemudian juga perlakuan yang selain itu juga menyakitkan, dan akhirnya umat itu bersama-sama menarasikan satu hal yang sama, yang ini jadi ibroh buat kita semua. Ternyata umat Islam itu bisa bersatu gitu. Ketika itu memang ada satu narasi yang sama, ketika itu ternyata ada satu tujuan yang sama. Cuma kira-kira nih, kalau menurut Bang Rifan sendiri, ini tuh bisa sejauh mana gitu kepentingan ini gitu. Karena khawatirnya gini loh Bang, ada istilah apakah ini sekedar kepentingan politik saja gitu, yang itu pragmatis gitu ya. Karena kan ada orang bilang begini, tidak ada kawan yang abadi dalam politik. Yang ada itu, ataupun musuh yang abadi dalam politik. Yang ada adalah kepentingan yang abadi gitu ya. Nah, kira-kira momentum kesamaan di antara umat Islam yang beragam ini, itu kira-kira apakah memang hanya momentum pragmatis sesaat aja, atau enggak, ini ada sesuatu value yang lebih gitu ya. Karena kondisinya gini Bang, kalau kita kaitkan dengan tadi bahasan kita sebelumnya yang tentang spektrum politik itu ya, toh tidak semua orang gitu ya hari ini yang sama-sama takjub dengan Habib Rizik, kemudian juga sama-sama menginginkan keadilan, revolusi akhlak, revolusi sistem dan sebagainya, itu tidak semua orang, saya yakin masih ada perbedaan-perbedaan yang itu tuh masih berada tataran teknis. Oh, jangan dulu kita jangan dulu ganti sistem, atau mungkin masih ada juga yang berpikiran kalau ganti sistem itu adalah sesuatu yang utopia, atau mungkin ada juga yang menganggap bahwa ganti sistem itu harus lewat jalur parlemen dan sebagainya. Itu realnya begitu Mang. Jadi kalau gue lihat itu masih begitu gitu. Nah, apakah ini kepentingan juga yang gara-gara kita seolah-olah sekarang tuh we know who's the bad guy gitu, kita tahu siapa bad guy-nya gitu, yang bad guy-nya tuh kita pukul sama-sama, oh itu rezimnya gitu, mereka yang nggak mau politik Islam dan sebagainya. Nah, pertanyaannya adalah sederhana, sampai kapan ini berlangsung? Kalau apakah ini pragmatisme saja atau gimana? Kalau menurut lu gimana tuh Bang? Ya, nah ini makanya pentingnya umat itu mengerahkan perjuangannya ke arah mana. Nah, karena kalau saya pikir ya, kalau umat ini hanya sekedar ingin pergantian person saja ya, orang saja, maka ya siap-siap mau dikecewakan lagi, pasti itu. Karena ya kita lihat ya, hari ini umat begitu semangat ya, antusias sekali dengan Islam. Bahkan sejak 2016 itu umat ini semakin bersatu, dan itu merupakan kabar positif bagi kita ya, bagi umat Islam. Cuman jangan sampai umat itu masih berpikiran pragmatis. Nah, ini yang sangat berbahaya, karena jangan sampai mereka menghalalkan segala cara untuk mendapatkan tujuan tertentu. Nah, saya nggak mau kalau seandainya umat ini hanya dijadikan sebagai
dongkrak mobil lah, dongkrak kepentingan, dongkrak suara. Iya, dongkrak suara. Jadi saya nggak mau umat ini hanya sekedar seperti itu. Saya nggak mau. Iya, oke. Umat ini harus punya visi besar ke depan, punya misi yang jelas, agar apa? Agar politik Islam ini bisa kembali seperti dulu. Karena kalau tadi dikatakan ya, seberapa jauh sih sampai kapan umat ini akan seperti ini? Ya ini saya pikir tergantung dari kepalanya, mau umat ini mau ke arah mana. Karena kalau kepalanya menginginkan Islam secara menyeluruh, maka insya Allah umat ini akan mengikuti. Tapi kalau seandainya kepalanya ini itu punya kepentingan A, B, C, D, E, misalnya, ini yang harus kita perbaiki. Karena energi umat ini jangan sampai terbuang sia-sia. Jadi energi yang besar ini harus tersalurkan di jalan yang tepat, di jalur yang tepat, on the track. Ya, jangan sampai ngambil track yang lain. Karena kalau kita berbicara ya, saya sebagai orang yang berpikiran bahwa perjuangan di dalam sistem, saya pikir ya nggak akan merubah hal yang sangat signifikan. Saya berpikirnya kalau ingin merubah satu hal itu dari luar sistem. Kalau seandainya ingin merubah dari dalam, maka ya kalau nggak sanggup ya akan terwarnai oleh sistem tadi. Dan itu contohnya banyak sekali berkaitan dengan teman-teman yang mungkin menjadikan parlemen sebagai alat perjuangan. Ya, maka mereka dilematis. Di satu sisi ada kepentingan kelompoknya, di satu sisi ada ingin memperjuangkan Islam. Jadi serba salah. Karena faktanya hari ini sejak tahun 80-an mungkin ya, sejak 80-an hingga sekarang, coba kita lihat teman-teman yang berjuang di dalam sistem. Sangat sulit sekali untuk merubah tatanan undang-undang lah, yang itu kepada Islam tuh ya harusnya kan pro ya. Cuman hari ini kan dikuasai oleh banyak orang-orang yang liberal, orang-orang seperti ini, maka sangat kesulitan sekali. Nah, oleh karena itu melihat fakta yang seperti itu, maka perjuangan ini harus jelas ke arah mana. Makanya konsolidasi umat ini harus jelas mau ke arah mana. Apakah kita hanya sekedar ingin mencalonkan person A, nanti takutnya umat ini dikhianati lagi ya. Kayak ini siapa ya? Si ini Prabowo. Kan wow. Ya, oke. Apa tuh? Umat ini seperti dipermainkan terus. Jadi yang awalnya di kubu para ulama, di kubu umat Islam, setelah beliau janji, beliau kalah, ya hilang. Apa tuh aumannya tadi, seperti harimau tadi kan, hilang kan? Ini kan dia sekarang sibuk dengan hal-hal yang ya apalah, yang bukan fundamental. Seharusnya ketika umat melihat fakta yang seperti ini, maka harusnya kita belajar lebih dari hal ini. Apa itu berkaitan dengan perjuangan ini mau ke arah mana. Kalau masih mengharapkan hanya mengganti orang saja, maka siap-siap akan kecewa lagi. Kalau seandainya kita ingin membuat sebuah perubahan secara mendasar, perubahan secara fundamental, maka harus dirubah semuanya. Karena hari ini ya, sistem politik di Indonesia ini sudah sangat rusak, sudah sangat luar biasa rusaknya. Untuk menjadi seorang kepala negara pun dibutuhkan ribuan miliar, ya. Ribuan miliar kan sekitar minimal 1 triliun kan. Nah, jadi dari sistemnya pun sudah rusak. Maka ketika kita ingin berjuang di dalam sebuah sistem yang rusak, maka kita akan kecewa. Jadi gitu Bang. Jadi umat ini harus jelas mau ke arah mana perjuangannya. Jangan sampai mereka ditipu terus dikibulin terus, ujung-ujungnya kecewa lagi. Nah, jangan sampai seperti itu. Ya, oke. Gua agak kaget pas barusan lu bilang Prabowo. Ya, enggak masalah lah. Ya. Itu apa namanya tuh? Tapi gini Bang,
sekarang Prabowo itu menjabat sebagai Menhan itu peranan yang cukup strategis loh itu. Ya, tapi mungkin bukan di bahasan kali ini aja ya. Itu mungkin pendapat yang gue dengar dari tetap dari pendukung-pendukungnya beliau bahwa di jabatan Menhan itu sebetulnya itu jadi satu jabatan yang teramat sangat strategis untuk kutub yang kalah di Pilpres kemarin lah, kira-kira begitu. Dan tadi mungkin sedikit koreksi aja untuk dana ini mungkin ya, dana Pilpres itu gue nggak tahu berapa pastinya, cuma rata-rata sih ya ngabisin sekira ratusan miliar gitu ya. Kalau yang data sampai ribuan miliar mah agaknya asa-asa belum pernah lihat gitu, cuma kalau tidak salah sih sampai ratusan miliar itu iya. Itu Mang, itu mah cuma koreksi dikit aja lah gitu. Oke. Tapi intinya mau ratusan miliar, ribuan miliar, yang jelas itu dananya gede gitu ya. Orang macam apa yang punya kekayaan seperti itu menggadaikan uang sedemikian banyak, mungkin punya situ sih ya, untuk dapat jabatan 5 tahun dengan persoalan yang luar biasa besar, ngurusin umat, belum lagi pertanggungjawaban di akhirat, digaji juga kalau dibandingin sama konsekuensinya tidak jadi pemimpin adil itu juga sangat besar gitu ya. Orang waras sih pasti nggak mau gitu. Cuma demokrasi ini memang agak unik gitu. Ini sistem yang membuat kita tuh gila akan dunia gitu ya. Setuju ya Bang ya? Edan ya. Wong edan ya, sistem wong edan ya. Ya, tapi hebatnya begini sih. Umat Islam tuh masih menggantungkan harap. Tapi memang tidak dipungkiri juga ya. Kenapa masih ada pemikiran-pemikiran semacam itu? Ya mungkin karena tadi ya masih terdikotominya pemahaman gitu ya, antara bahwa seolah-olah Islam itu tidak memiliki sistem sendiri gitu. Ini kalau gue ngomong gini, kita ngomong-ngomong kayak gini, aduh entah harus agak sedikit ngerem atau enggak gitu ya. Yang jelas kalau kita ngomongin kayak begini tuh rasa-rasanya ini kayak apa tuh namanya tuh, kita tuh jadi merasa, kalau gue sendiri serasa jadi orang ganteng gitu Bang. Ganteng dalam artian tuh menang gitu, radikal, aduh. Tapi tidak apa-apa lah ya, kebenaran atau idealisme lah ya. Kalau kata orang sih, ini lo aja tuh yang nganggep ini kebenaran. Kata orang ini nggak benar kayak gitu ya. Idealisme lah, Oke, itu tadi perbincangan seputar tentang pembacaan singkat politik ya. Pembacaan singkat politik ke depan. Apalagi nih tentang Habib Rizik Syihab ini yang menarik untuk kita kupas. Oh ya, kemarin ada ini juga ya isu, gue lihat sih di Narasi, dan gue lihat juga di kubu sebelah sebetulnya, yang sempat viral di Twitter itu kan pernyataan Habib Rizik, contoh soal lonte dan sebagainya, itu yang dipotong secara tidak adil. Tapi namanya orang kalau udah tenggelam, dia apa aja dia ini ya, dia timpulkan gitu ya, dia kejar gitu apapun, panik gitu. Nah kalau gue ngeliat sih ya, sekarang itu justru orang-orang tuh pada panik gitu. Orang-orang lawan politik lah, yang punya mazhab politik berseberangan itu panik tuh Bang. Gitu. Kenapa mereka panik? Karena mereka seolah-olah dengan kedatangan Habib Rizik Syihab ini, umat Islam tuh kembali menemukan pemimpin yang selama ini sudah hilang gitu. Gue sih ngerasanya gitu ya. Sehingga kalau jadi kalau seandainya nggak bisa ngeberangus opininya gitu ya bunuh orangnya gitu. Artinya dalam artian jatuhin tuh orangnya. Kita pakai logika ad hominem aja deh gitu ya. Awas jangan ketemu sama Rizik Syihab dan sebagainya karena dia pernah dulu kena kasus chat porno dan sebagainya. Apalagi kalau lihat kayak akun-akun cebong ya. Akun-akun cebong, terus kemudian si Abu Janda, kemudian ya yang gitu-gitulah, orang-orang remeh-temeh begitu. Itu justru kejadiannya adalah mereka kelihatannya panik banget gitu. Nah emang potensi bersatunya umat gitu ya, potensi ancaman Rizik Syihab sendiri terhadap sistem ini gimana? Padahal setahu gua ya,
Habib Rizik ini adalah orang yang sekalipun dia punya prinsip yang keras gitu ya, terhadap keadilan, terhadap Islam juga tentu saja, tapi sebetulnya beliau pun setauku gitu, dia pun tetap ingin mempertahankan eksistensi NKRI gitu. Menurut abang gimana nih soal fenomena ini, kepanikan mereka? Ya, kalau berbicara masalah kepanikan ini perlu kita lihat ya, bahwa sebelum Habib Rizik sampai ke Indonesia ya, masih di Saudi, itu kan beliau berusaha untuk digagalkan kepulangannya ke Indonesia. Sebelum pulang sudah digagalkan. Ketika nyampe di Indonesia, sama, beliau difitnah sana sini, bahkan hingga sekarang kan difitnah kan, atau mungkin dikriminalisasi dengan berbagai tuduhan yang anak beliau menikah kan, bahkan terjadi. Sorry bang, gue potong. Itu termasuk yang narasi-narasi itu tuh kan memang untuk gimana caranya ad hominem gitu. Nih lihat nih, orang datang kayak kata si Nyai itu ya, Nyai tukang obat itu kayak yang bilang Habib kok kayak gini, sekalinya datang bikin rusuh, itu kan ad hominem banget itu. Kalau orang mikir gitu, itu nggak bisa dibenerin, itu sebagai sebuah argumentasi kontra gitu ya. Itu tuh adalah argumentasi paling dangkal yang pernah ada gitu. Nggak bisa gitu kayak begitu orang berargumen mengkritisi itu nggak kayak gitu kan ya. Kalau kita masyarakat kita terbiasa berpikir ya kayak gitu. Nah makanya tidak heran sih sebetulnya di taktis ada pernikahannya anaknya dan sebagainya, sampai Anies pun akhirnya kena ini juga ya, kena semprot juga. Ini jadi mereka tuh kayak sekali merengkuh dayung dua tiga lawan politik. Sekali mendayung. Ya, sekali mendayung pulau gitu kan. dua tiga pulau terlampaui itu benar gitu. Tapi sebetulnya kalau kita mau objektif kayak yang dituturkan oleh narasi newsroom, misalnya gue lihat tadi sore. Jadi ini ada yang menarik gitu. Anies gitu ya kan Menko Polhukam ya, Menko Polhukam benar. Mahfud MD itu Menko Polhukam ya? Ya, Menko Polhukam. Mahfud ya. Nah si beliau itu kan bilang bahwa kewenangan untuk menegur ini ada kewenangannya di wilayah pusat dan sebagainya. Ini kalau kita mau objektif, ini jelas nih ada perlakuan tidak adil kepada Anies. Bukan gua membela Anies, soal bela Anies enggak. Cuma gua selalu menempatkan sebagai orang luar aja gitu, dan ini Anies melakukan ini kok gitu ya. Melakukan peneguran kok sama Habib Rizik Syihab. Justru yang tidak dilakukan tuh apa kabar tuh dengan klaster-klaster lain, dengan acara-acara yang berpotensi untuk melahirkan klaster-klaster baru seperti contohnya pilkada, kampanye, terus Banser gitu kan. Apa kabar tuh dengan mereka? Apakah ada wali kota atau mungkin gubernur yang melakukan yang melakukan peringatan yang sama gitu? Pada dasarnya Habib Rizik juga menyepakati tuh kalau itu didenda dan sebagainya gitu kan. Tapi yang ditakis tuh itu. Jadi artinya di sini memang peranan untuk ad hominem ini ya, logika untuk menyerang persona itu memang sangat kentara gitu, Mang. Gitu. Kalau gue lihatnya gitu ya. Jadi kentara banget gitu untuk menyerang sosok Habib Rizik ini. Jadi semua orang yang bersinggungan dengan beliau pun pasti bakalan kena gitu. Nah, sejauh mana sih sebetulnya tadi balik lagi, sorry ya Bang tadi gue potong, ancamannya beliau itu? Karena ya melihat dari gerak-gerik beliau ya dari dulu, dari mulai menjadi pimpinan FPI juga, ini kan memberikan dampak yang luar biasa ya. Apalagi pasca akhir 2016 ini membuat banyak sekali pihak-pihak yang geram. Dan kalau kita lihat kan pasca 212 2016 itu kan yang ditarget itu kan banyak ya. Ada HTI kan yang dicabut BHP-nya, ada Habib Rizik. Betul. HTI sudah dicabut BHP-nya kan? Sudah dicabut. Nah, sekarang ya Habib Rizik mungkin. Nah, Habib Rizik kan akan selalu difitnah,
diberikan inilah, diberikan itulah, bahkan banyak sekali. Nah, kan kalau di politik itu ada istilah politik stick and carrot kan. Kalau nggak nurut, stick and carrot. Stick dulu. Nah, dikasih stick kan? Mau dikasih carrot atau mau diketok nih, gitu kan? Ya, betul. Iya. Diketok dulu kan? Nah, dikasih carrot, dikasih ya tanda kutip apa ya, angin segar ya, beliau tolak juga. Dikasih carrot, beliau tolak, dikasih stick, hajar balik. Nah justru ini menyebabkan orang itu kan makin, wah ini orang bahaya kalau nggak kita stop nih. Susah, bener. Iya. Maka harus di stop karena rezim ini dilematis. Kalau seandainya mereka ingin mengkriminalisasi Habib Rizik ini, maka umat ini akan satu suara, akan ya yang dikhawatirkan takutnya ada perang saudara nanti. Bahaya tuh. Ya sih, gua setuju. Benar banget, Mang. Iya. Kalau seandainya dibiarkan, ya Habib Rizik makin tanda kutip menjadi-jadi bersama umat kan, makin tersuarakan opini beliau berkaitan dengan Islam politik tadi. Nah, jadi rezim ini harus gimana ya? Harus main cantik lah. Tapi kalau saya lihat sih enggak main cantik juga mereka. Mainnya kasar, sekarang ngaco. Mainnya sebetulnya gitu. Seenaknya dewe. Sebenarnya gini loh, gue jadi ingat kata Rocky Gerung ya. HTI itu jangan dibubarin, atau mungkin bahasanya lebih tepatnya ya, jangan dicabut BHP-nya, karena ketika BHP-nya dicabut mereka itu makin jadi underground gitu ya. Ini ada pembacaan politik yang keliru. Ini si RG itu, Rocky Gerung itu bilang kayak gitu beberapa tahun yang lalu lah. Ini ya salah, cina pemerintah yang salah, dia tidak matang pertimbangan politiknya gitu. Ya biarin aja mereka mau menarasikan khilafah, mau menarasikan apa. Karena gini ya, kalau memang itu sesuatu yang utopia, ya sudah. Apa yang harus ditakutkan dari sesuatu yang utopia, ya nggak sih? Iya. Kan hebatnya kan yang impossible ya, yang mustahil. Impossible, iya kan? Tapi kok kayak takut gitu kan, ya kayak aneh ya. Iya betul. Iya kan? It's just too good to be true gitu kan. Kalau it's just too good to be true, ya ngapain juga ditakutin gitu. Iya, ya itu lah. Akan kejadian biar energinya habis. Nah, sebetulnya dengan ini juga kelihatan gitu. Tadi lu nyinggung soal ini ya, potensi adanya perang saudara. Oh, ini apakah tidak berlebihan nih, Mang? Berbicara soal itu, meskipun gue sendiri ada kekhawatiran gitu ya, ada kekhawatiran ketika sosok Habib Rizik yang hari ini justru kuat banget gitu ya, ya bisa bilang kuat sekali gitu. Bukan hanya karena FPI-nya gitu, tapi juga Habib Rizik itu memang kalau gua rasa sih dimiliki oleh banyak orang, bukan hanya milik FPI gitu. Habib Rizik itu. Kalau misalkan kemarin yang digebuk itu pertama tuh secara kelembagaan ya, secara ormas itu HTI gitu, dan FPI pun on the way gitu ya. FPI on the way, dan mungkin juga kalau FPI udah on the way, yang lain pun sebetulnya kan itu kan yang ditakutkan itu. Nah, secara tokoh itu pasca kalau gue sih melihat pasca wafatnya Hamka gitu ya. Kayaknya di Indonesia ini belum ada sosok yang bisa menggantikan Hamka itu secara entah ya, karena mungkin Hamka juga di kondisi politik yang berbeda gitu, jadi agak-agak kurang relevan juga, kurang apple to apple. Tapi kalau kita lihat Habib Rizik ini memang jadi sosok yang benar-benar kayaknya bisa memungkinkan untuk menyatukan umat gitu loh, gitu ya. Hanya mungkin memang beliau pun masih ada di persimpangan gitu ya, artinya entah nih apakah beliau tuh ketika menggagas politik Islam tuh masih dengan idealismenya bahwa oh ya ini yang digagas tuh adalah tadi ya misalnya revolusi akhlakah yang sistemnya tuh misalnya sedikit demi sedikit, ataukah memang yang kalau yang namanya revolusi sistem tuh jami'an gitu ya, secara komprehensif dan sebagainya, entahlah gitu ya. Ini mungkin kita jadi satu pembacaan menarik juga untuk ke depan. Tapi pada dasarnya apa yang kita lihat hari ini tuh bagaimana potensi beliau untuk menyatukan umat Islam itu kayaknya sih besar gitu. Cuma kalau gue sih yakin gue Bang,
kalau selama umat Islam yang berpolitik itu, artinya misalkan segarang apapun kita tahu gitu ya, kawan-kawan kita di FPI dalam menegakkan kalau ada ketidakadilan gitu ya, gue yakin mereka tidak akan melakukan revolusi bersenjata. Kenapa? Karena gue yakin Habib Rizik itu di lingkaran beliau pun, kemudian juga dengan nasihat-nasihat para ulama, mereka juga memahami lah, saya yakin mereka memahami fikih bagaimana jika menyebabkan pertumpahan darah di antara kaum muslimin gitu ya. Saya pikir itu akan selalu menjadi hal yang ditahan-tahan dan sebagainya. Gue yakin sih ke sana. Jadi adapun anggapan-anggapan, opini-opini beredar soal itu di luar sana, itu adalah opini liar yang berdasarkan dari ketakutan imajiner dan kedengkian gitu. Dari kedengkian yang nyata terhadap Islam, sehingga apapun ceritanya tuh ya, pasti aja digoreng seolah-olah ini itu supaya rusak. Karena buktinya gini, Mang, bukan isapan jempol. Ketika penjemputan Habib Rizik di bandara memang menyebabkan kemacetan. Memang ada fasilitas-fasilitas umum yang rusak, tapi itu kan di luar kontrol. Bukan maksud mau memberikan pembenaran, tapi buat gua sendiri ya memang itu sangat disayangkan gitu ya, untuk mungkin ada saudara-saudara kita yang tidak teliti sehingga merusak fasilitas umum dan sebagainya. Tapi kalau kita lihat, bandingin sama demo Omnibus Law, bandingin dengan aksi-aksi orang-orang kiri gitu ya, orang-orang sosialis yang hasilnya itu rusaknya itu luar biasa gitu kan. Toh kita bisa buktikan sendiri ketika 212 sampah pun itu sulit tertib banget di mana-mana ya. Kalau gua pikir dengan kondisi kemarin terus ada fasilitas yang rusak itu karena euforia, historia ya, ini perlu pendewasaan. Justru kalau gue sih lebih melihatnya gini, justru umat Islam itu ya, teman-teman itu, ketika kita euforia terhadap sesuatu, kita menyambut Habib Rizik dan sebagainya, ataupun apapun upcoming event yang ada di masa depan, justru kita harus berpikir gitu, ini jadi ibrah buat kita, bahwa kita tuh punya lawan politik yang selalu nyinyir, yang selalu nyari-nyari kesalahan kita gitu. Jadi jangan sampai sebisa mungkin, ayo kita sama-sama gitu, sama-sama kita memikirkan, ini gimana nih caranya supaya kita nggak ada diserang gitu, nggak ada diserang dan sebagainya. Gitu kan, sekarang tuh kan protokol COVID dan sebagainya itu jadi permasalahan gitu. Yang tadi ya, padahal udah ditegur sama Anies, tapi kan iya betul, secara tidak adil karena tujuannya adalah kill the guy, bunuh orangnya, bunuh karakter orangnya. Sekarang kan gitu, lo nggak mau carrot nih, gua kasih stick, dikasih stick gitu ya. Kalau kita ngelawan balik terus dipanas-panasin, wah sampai akhirnya tumpah lah itu. Nah itu mereka menang tuh atas kita. Nah kita jangan kayak begitu sih. Kalau gua pikir begitu ya. Gitu. Menurut lu gimana, Bang? Ada mungkin tambahan. Ya selama kita masih hidup ya pasti ada orang-orang yang nyinyir sama kita kan. Mau gimana pun juga pasti mereka nggak akan seneng. Terutama kita hidup di negara plus 62 ini, negara kocak. Ya pasti kalau ada orang-orang. Kalau kata Arab CS itu wak-waklan gitu. Wak-waklan. Jadi negeri ini memang sudah berada di ambang krisis ya. Tadi berkaitan dengan misalkan perang saudara, memang saya khawatir itu terjadi. Kalaupun orang Islam memahami perjuangannya, maka tidak mungkin mereka akan menumpahkan darah sesamanya. Tetapi jangan lupa, di Indonesia ini banyak sekali invisible hand ya. Ada orang-orang yang main di belakangnya. Ini yang sangat berbahaya. Nah, itu, karena mungkin umat Islam ya, kalau saya lihat bagus. Kita lihat dari aksi, dari track record ya, kita punya track record yang jelas ya. Luar biasa. Betul. Cuman ingat, di Indonesia ini yang berkuasa itu bukan presiden, tapi ada invisible hand tadi yang mungkin gitu, dari orang luar. Ada invisible hand lah ya. Dari kalangan para pengusaha dan lain sebagainya. Karena memang tidak akan ada orang yang ingin melihat Islam itu kembali seperti dulu, memimpin dunia. Betul. Kan dulu kan Islam menjadi mercusuar ya, menjadi mercusuar peradaban yang menyinari segala penjuru bumi. Bahkan ketika Eropa itu
belum tahu mandi ya, belum tahu mandi, kita tuh Separah itu dulu kan? Iya. Dulu Eropa tuh sangat jorok, Allahu Akbar, ngeri ya. Iya, gue tahu. Iya, Gue ngeri banget. pernah dapetin ini loh, Bang. Pernah dapetin ensiklopedia terjorok di dunia. Jadi memang gitu mereka berak sama apa tuh di pinggir jalan, di pinggir gang. Aduh, Jorok banget asli. Itu memang ya itu kan karena memang Islam ketika menjadi leader di dunia ini, maka menunjukkan segala kerahmatannya, menunjukkan segala kebarokahan. Nah, ini orang kan pasti nggak akan ada yang senang ya, terutama kalangan Yahudi dan kalangan Nasrani. Mereka nggak akan senang. Orang-orang yang nggak senang dengan Islam ya mereka kan mungkin juga turunan-turunannya, dan ini juga dikatakan di Al-Quran seperti itu. Nah, termasuk juga ketika Habib Rizik pulang, ketika umat ini ingin bersatu, maka ini akan dihalangi semaksimal mungkin. Nggak akan ada namanya ya istirahat sebentar lah, nggak ada. Ya, malah momentum. Ya kan, pas Habib Rizik pulang kan, sampai sekarang tuh di media sosial, Betul. di TV, Betul. aduh, isinya nyerang semua tuh. Betul. Nggak bohong lah. Betul. Lihat Ya. di TV ya, terutama channel, ada 2 channel yang mungkin tahu lah. Itu sangat nyerang banget tuh. Nyerang banget Habib Rizik. Oke. Nah, ini kan seperti apa? Seperti tidak adil. Dulu pernah terjadi juga, tadi pernah disampaikan Bang Lukman ya, yang terjadi di yang lain kan ada tuh yang pas pilkada, pas kampanye ya, ada yang dangdutan lah, ada yang konser musik. Oh itu iya. kan sama-sama keramaian, tapi kok nggak seperti ini penindakannya. Nah, ini kan berarti apa? Berarti ada kalangan-kalangan yang merasa terusik, merasa mereka itu terancam. Nah, ketika mereka terancam, maka mereka harus ya membuat sebuah hal yang harusnya ini bisa menghalangi ancaman tersebut. Nah, makanya dipakai segala cara untuk melumpuhkan karakter Habib Rizik, membunuh karakter Habib Rizik dan lain sebagainya. Berkaitan dengan konsep beliau ya, yang masih ingin ya misalnya masih dalam ranah republik ya, negara republik, maka ya ini bisa didiskusikan lah. Tapi jangan sampai ini menjadikan kita itu berlawanan arah. Berbeda. Ya, betul. Setuju. Tapi kita itu harus menonjolkan sisi persamaannya. Berkaitan masalah misalkan konsepnya berbeda, maka kita diskusikan dalil, diskusikan mana yang lebih kuat, maka dipilih yang mana. Nah, oleh karena itu saya pikir umat ini harus mulai konsolidasi. Sering-sering kongkow ya. Iya, sering ngopi ya, sering konsolidasi. Iya benar itu ya, sering-sering kopi, sering-sering kongkow. Dan terutama sebenarnya gini, Bang. Yang sebetulnya pengikut-pengikutnya gitu yang jangan jadi bikin ricu. Mungkin kita bisa akuin ya, kita sendiri juga dulu sering berbuat ricu gitu ya, Bang ya. Ingat zaman-zaman dulu tuh. Debat sana debat sini. Iya, tapi gue jadi lihat-lihat kondisi hari ini ya, bagaimana umat itu hari ini bereaksi terhadap suatu hal. Gue jadi respect gitu. Bahkan gue jadi seneng aja gitu dengan perbedaan. Bodoh amat lu mau mikirnya kayak gimana. Udah, yang penting kita sama-sama muslim. Hayu gitu kan. Kita tegakkan politik Islam dan sebagainya. Bodoh amat gitu. Pemimpinnya mau Habib Rizik Syihab kah, mau siapakah. Bodoh amat. Hayu. Pokoknya gue mah kalau misalkan itu ada di jalan kebaikan ya, I'm following you gitu ya. Siap gitu dan sebagainya gitu. Nah, justru yang akhirnya harus dituntut didewasakan itu sebetulnya adalah para pengikutnya itu sendiri gitu kan. Ayolah kita sering-sering kongkow gitu, kita sering-sering ngopi bareng ya. Karena itu yang bisa menjalankan lu beda mah nggak apa-apa lah, sholat kita aja beda gitu. Dalam berpolitik beda ya wajar lah gitu ya, dikit-dikit beda wajar. Yang penting cita-cita kita tuh sama gitu kan, itu yang paling penting. Tuh Bang, ada yang baru gabung bener. Tuh. Iya benar, ada yang mau gabung, kita tutup aja lah. Tapi emang ini kayaknya udah waktunya ditutup nih Bang Rifan. Jadi ini bukan karena sentimen dia baru gabung gitu ya. Si beliau ini baru gabung, bukan, sama sekali tidak ada sentimen ini gitu ya. Ini takut didengar sama pendengar juga. Oke, Bang Egoman, gua sama dulu deh Bang. Yes, sorry. Baru gabung. Kemana aja, baru tidur lo ya? Iya, ketiduran. Tuh kan, sudah pasti.
Kayak Ya sudah, kecapean tidak aja. apa-apa. Oke. Mang Ega, ini ngomong-ngomong kita tidak ada segmen ya, tidak bagi jadi 2 segmen. Kayaknya perbincangan barusan juga udah cocok lah gitu ya. Oke, mantap. Jadi kita langsung aja nih. Tadi kita udah bicara banyak hal soal gimana sih sebetulnya menyinggung sedikit manuver-manuver politik ya yang dilakukan oleh lawan-lawan politik. Lawan-lawan politik atau mungkin di antara dua kubu yang saling berseberangan ya. Ya boleh dikatakan dari rezim gitu ya. Ya mau disamarkan juga orang udah pada tahu sih sebetulnya. Kalau yang tidak senang dengan kedatangannya Habib Rizik itu dari mana gitu. Jadi ya intinya gini deh. Apa tuh namanya? Kita tadi udah bicara lumayan banyak hal soal kedatangan Habib Rizik dan kemudian juga bagaimana proyeksi visi politik umat ke depan gitu ya. Bang Rifan sudah kasih banyak sekali insight, kita juga sudah sedikit diskusi ya. Nah, mungkin sekarang kita masuk ke babak akhir ya. Di babak akhir ini mendingan gini deh, kalau kita bicara soal analisa-analisa sebenarnya kayaknya selain terlalu panjang juga khawatirnya ini akan menjadi membuyarkan pembicaraan. Tapi melihat kondisi seperti ini, gue ingin bertanya nih, mumpung ada Egawan juga yang baru gabung, nasehat lah. Seruan kita buat umat nih, buat pendengar semua, apa ya? Masing-masing 2 menit lah maksimal. Mau siapa dulu? Oke, Egawan dulu oke. atau Rifan dulu? Boleh lah, karena saya baru datang jadi saya dulu lah. Oke, siap. Silakan Bang Ega. Ya, terkhusus buat umat berarti ya, karena tadi sudah banyak disampaikan oleh Bang Rifan dan juga kita mengamati gitu bahwasanya momentum ataupun monumen ya sekarang dari kepulangan Habib Rizik Syihab ini supaya membangkitkan kembali ya kesadaran kita gitu, bahwasanya memang Islam itu memiliki potensi untuk menjadi pemimpin di dalam artian menjadi leading the board gitu ya, leading dari kehidupan gitu ya, bisa menjadi jalan hidup yang lebih lagi dibandingkan dengan kehidupan yang sekarang ya, umat muslim ya seolah terpojokan gitu ya dengan kondisi yang mayoritas tapi kurang begitu diperhatikan gitu ya. Nah, mudah-mudahan ini menjadi suntikan baru gitu ya bagi perjuangan umat gitu ya, untuk semakin menambah giroh dan juga mengukuhkan persatuan sehingga umat Islam lebih kuat lagi. Dan ya tentunya bagi kita semua ya jangan berhenti untuk menyampaikan kebenaran dan berusaha gitu ya maksimal mungkin untuk menyadarkan umat akan pentingnya Islam gitu ya. Ukhuwah. Itu aja Bang, dan ukhuwah ya. Siap. Iya betul. Setuju banget. Bang Rifan, Ya, siap. yo, Apa nih? gimana Bang? Pesan lu buat umat, untuk umat itu kayak yang punya umat aja ya. Maksudnya untuk mungkin kawan-kawan kita lah, untuk sesama pengikut gitu ya. Untuk sesama umat Islam nih. Melihat situasi politik hari ini gimana? Ya, yang pertama umat ini harus jelas ya arah perjuangannya ke arah mana, dan yang paling penting adalah menempatkan ayat suci di atas ayat konstitusi. Nah, itu yang berdasarkan yang sudah disampaikan oleh Habib Rizik. Jadi kita harus mengedepankan Islam dari segala apapun ya. Itu yang pertama. Yang kedua, tonjolkanlah persamaan bukan perbedaan.
Jadi kalaupun kita punya betul. konsep yang berbeda, kita punya hal yang berbeda, maka ayo kita rembukan, kita diskusi, kita cari jalan terbaik agar umat ini bersatu. Jangan sampai ada hal-hal kecil saja kita berbeda, kita malah Sibuk. berkelahi, Betul. berkelahi sama kita, dan ini akan menimbulkan kesenangan di pihak orang-orang yang tidak senang dengan Islam. Betul, Ya. betul. Nah itu yang kedua. Yang ketiga, sabar ya, dalam menjalani perjuangan ini harus sabar, harus keep calm ya, jangan terburu-buru, jangan mau cepat menang, tapi ikuti prosesnya, terus berproses. Insya Allah ketika sudah ada pertolongan Allah, maka Islam akan kembali seperti dulu lagi. Wallahu a'lam bishawab. Itu saja Bang, Masya saya pikir. Allah. Ya, adem gua Bang dengerin lu barusan yang poin ketiga, sabar gitu. Dan sabar itu tetap berusaha gitu ya, tetap berusaha. Iya. Oke. Jangan diam-diam wae. Nah, jangan rebahan. Jangan jadi kaum rebahannya. Kawan-kawan. Kalau waktu COVID ini kita tuh diminta untuk yuk rebahan aja gitu kan, kemarin sempat ada ya viral gerakan rebahan gitu ya. Kita mah jangan rebahan gitu ya, karena kita punya tugas yang sangat besar. Ya mudah-mudahan pesan ini juga sampai ke teman-teman yang lain. Jangan lupa ntar buat share-share aja lah ya buat teman. Oke, kawan-kawanku yang berbahagia, asik. Terima kasih atas kehadirannya, dan untuk kalian pendengar, terima kasih juga sudah nyimak dengan setia sampai menit ke akhir ini nih, entah menit keberapa ini ya, mungkin sejam lebih. Terima kasih banyak sudah menyimak Kopi ID ya, podcastnya Kopi ID di Kajian Opini, dan selalu ikuti tiap minggunya kita update insya Allah di Instagram dan juga di dalam Kajian Opini. Dan untuk teman-teman yang berniat untuk sama-sama berkarya bersama kami, boleh dong kalau misalkan ada inspirasi apa, silakan boleh kontak kami di Instagram kita @ngopiid. Siapa tahu kita bisa bersama-sama, kita saling berta'awun ya, kita bisa sama-sama berjuang gitu ya, dengan cara yang kita bisa gitu kan. Kalau Habib Rizik itu dapat kriminalisasi, dapat label ini dan itu ya, kita pakai yang beginilah buat menenangkan ombak gitu ya, seperti itulah. Oke, kawan-kawan podcaster Egawan dan juga Rifan, terima kasih buat gabungannya di hari ini, di sore hari ini. Oke. Ya Bang. Ya, kita ketemu lagi di minggu depan, tentu saja masih dengan membahas isu-isu yang hot ya. Mungkin nanti bisa bahas juga soal perubahan ya. Oke, thank you so much untuk kedatangannya dan share you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.